Ini sudah ter-share screen ya? Tapi iya dong. Ya, ya ini referensinya. Ya. Nah, sebagai pengenalan, jadi respon imun humoral ini merupakan bagian dari imunitas adaptif, ya. Kemudian yang berperan penting di sini adalah antibodi, ya. Jadi kalau yang respon imun seluler tadi yang berperan aktif itu adalah dalam bentuk sel, ya. Jadi kan kalau komponen imun itu ada seluler, ada molekuler, ya. Kalau tadi yang respon imun seluler itu yang berperan adalah selnya, ya, entah itu dia menolong sel yang lain atau dia membunuh sel yang terinfeksi. Nah, kalau imunitas humoral di sini yang berperan atau berinteraksi langsung dengan patogen atau ya dengan patogen ya itu adalah antibodi. Sementara sel yang memproduksi antibodi ini ya tidak berperan lagi setelah dia memproduksi antibodi ya. Nah, kemudian berfungsi menetralisir dan mengeliminasi mikroba ekstraseluler dan toksin mikroba. Jadi di sini dia selain untuk mikroba ekstraseluler, dia juga berperan untuk mengeliminasi atau menetralisir toksin. Ya, terus merupakan pertahanan utama melawan mikroba dengan kapsul yang kaya polisakarida dan lipid. Ya, jadi kita tahu ketika mikroorganisme itu masih utuh, ya kita masih ingat dulu pelajaran PAMS kalau nggak salah ya, yaitu pathogen associated molecular pattern. Ya, jadi patogen-patogen itu kan punya pola-pola molekuler pada permukaannya entah itu pada dinding selnya, pada flagellanya, ya itu biasanya tersusun atas polisakarida dan lipid. Ya, nah biasanya eh, imunitas seluler itu kan dia hanya mengenali peptide antigen setelah diproses oleh antigen presenting cell. Nah, keutamaan dari imunitas humoral dibandingkan dengan imunitas seluler itu adalah untuk imunitas humoral yang diperantarai oleh limfosit B ya sebagai sel yang merekognisi patogen itu dia bisa mengenali langsung patogennya tanpa harus presentasikan terlebih dahulu oleh antigen presenting cell ya ini karena dia mampu mengenali polisakarida dan lipid ya. Kemudian di sini ada tanda seru 3 kali yaitu sel T tidak dapat merespon antigen non protein ini yang menjadi pembeda ya antara respon imunitas humoral dengan imunitas seluler. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ini yang membedakan tadi sebenarnya kita sudah bahas mengenai mikroorganisme ekstraseluler dan intraseluler, tapi kita review lagi ya supaya nyambung dengan materi kita yaitu respon imun humoral ya. Kita lihat di sini kalau untuk mikroorganisme ekstraseluler itu dia adanya di mana ya site of infection atau tempat infeksinya itu di mana ya. Yang pertama yaitu dia ada di interstitial space ya atau ruang-ruang antar sel ya atau dia ada di ruang-ruang misalnya ada di daerah rongga yang ada di dalam tubuh atau di ruang antar sel ya atau infeksinya itu ada di darah ya ada di aliran darah atau ada di limfe ya ada di limfe berarti kalau berhubungan dengan itu artinya dia ada di cairan tubuh ya atau infeksinya ada di surface, ada di permukaan epitel, ya. Nah, ini organismenya contohnya misalnya virus dan seterusnya. Ini contohnya bakteri khusus ya, misalnya Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus, Vibrio cholera dan seterusnya. Nah, kemudian untuk infeksi yang ada di cairan-cairan tubuh, ya, maka protective immunity-nya itu ya yang berperan untuk melawan ya untuk jenis infeksi seperti ini itu ada sistem komplement ya. Terus kemudian kalau seluler itu ada fagositosis dan yang penting itu adalah antibodi. Ya, ini yang ingin saya tegaskan. Jadi antibodi ini merupakan protective immunity penting untuk mikroorganisme ekstraseluler yang ada di cairan tubuh. Ya, tuh. Nah, kemudian ya untuk yang ada di permukaan tubuh itu tidak semua jenis antibodi, tetapi ada antibodi khusus dalam hal ini adalah imunoglobulin A. Ya. Berarti nanti di akhir
materi kita akan ketemu macam-macam antibodi. Jadi bukan hanya imunoglobulin A, tapi ada beberapa jenis imunoglobulin. Ya, ini adalah hanya ingin menunjukkan kalau tadi kan kita sebutkan imunitas humoral itu penting untuk mikroorganisme ekstraseluler dan toksin, maka di tabel ini hanya ingin menunjukkan beberapa jenis mikroorganisme yang bisa menghasilkan toksin. Ya, nah, ini ada penyakit-penyakit yang mekanisme penyakitnya itu disebabkan karena produksi toksin oleh mikroorganisme. Contohnya misalnya tetanus, itu ya, Clostridium tetani dia bisa memproduksi toksin yang namanya tetanus toksin, di mana tetanus toksin ini dia bisa menghambat atau memblok ya neuron, ya makanya orangnya kejang kan, ya leading to chronic muscle contraction ya dalam bentuk kejang manifestasinya ya. Nah, kemudian difteri ya yang diproduksi oleh Corynebacterium diphtheri ya, dia menghasilkan difteri toksin. Kemudian dia bekerja toksisitasnya itu dengan cara menghambat sintesis protein yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sel dan terjadinya miokarditis atau radang pada sel otot jantung dan seterusnya ya. Ini adalah berbagai jenis toksin-toksin yang diproduksi oleh mikroorganisme pada beberapa contoh penyakit. Nah, berarti toksin-toksin ini yang memblok itu adalah imunoglobulin atau antibodi. Makanya biasanya kan kalau untuk tetanus itu salah satu penanganannya adalah diberikan anti tetanus serum, ya, serum anti tetanus, di mana serum itu mengandung imunoglobulin, ya, yang bisa menghambat toksin ini. Dia dinetralisir toksinnya oleh imunoglobulin yang terkandung pada anti tetanus serum. Untuk bakterinya ya tetap biasanya dikasih antibiotik juga kan kalau orang tetanus, tetapi kalau sudah terlanjur keluar toksinnya ya sudah terjadi kejang, berarti sudah terbentuk toksinnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka harus dikasih anti tetanus serum, di mana anti tetanus serum itu mengandung antibodi yang berfungsi untuk menetralisir toksin tetanus. Ya, untuk yang lain nanti bisa dilihat sendiri sebagai referensi. Itu tadi pengantar, ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimanakah proses aktivasi limfosit B yang mengekspresikan molekul antibodi berubah menjadi sel yang mampu mensekresikan antibodi. Ya, jadi dari kalimat ini kita akan belajar awalnya molekul antibodi itu diekspresikan atau menempel pada permukaan sel, dalam hal ini sel limfosit B. Dengan adanya patogen yang masuk, ya, molekul antibodi ini merekognisi patogen tersebut, maka dia akan berubah limfosit B-nya menjadi sel yang disebut sebagai sel plasma, dan kemudian sel plasma itu melepaskan antibodi. Jadi antibodinya sudah tidak nempel lagi pada permukaan sel, melainkan disekresikan, dan kemudian antibodi itu akan larut pada cairan-cairan tubuh, termasuk darah, ya, terutama darah. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah bagaimana proses aktivasi ini diregulasi. Jadi bagaimana proses regulasinya, ya, untuk menghasilkan tipe antibodi yang paling tepat atau spesifik di dalam merespon jenis mikroorganisme, jenis mikroba. Ya, ini tadi sama juga sebenarnya dia customized. Ya, jadi tergantung dari jenis patogen yang masuk. Nanti patogen yang masuk itulah yang kemudian akan menginduksi aktivasi limfosit B ke arah pembentukan molekul imunoglobulin yang paling cocok untuk jenis infeksi yang masuk. Ya, kalau yang imunitas seluler tadi yang customized itu adalah jenis T helpernya. Ya, kalau yang ini adalah nanti yang customized itu, yang terbentuk itu adalah tipe antibodinya. Tipe antibodi seperti apa yang paling efektif untuk menetralisir mikroorganisme yang masuk. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umumnya, ya. Kalau ada mikroorganisme yang masuk, sel B itu bisa mengenali langsung melalui reseptornya yang kita sebut sebagai B cell receptor. Nama lainnya adalah
membrane bound antibody, ya. Jadi pada dasarnya reseptor ini itu adalah antibody juga, ya. Cuman dia masih membrane bound, dia masih terikat pada membran sel dari limfosit B, ya. Nah, sehingga dia di sini berfungsi sebagai reseptor, ya, untuk mengenali pola-pola molekuler yang ada pada permukaan mikroorganisme, ya. Dia kenalilah antigen pada mikroorganisme dan kemudian nanti dia teraktivasi. Nah, di dalam proses aktivasinya itu limfosit B bisa ditolong oleh limfosit T helper. Makanya tadi di bagian mekanisme yang dimediasi oleh sel itu kita kenal ada yang disebut sebagai T follicular helper, ya, atau TFH, ya. Nah, itu adalah peran dari T helper, ya, di dalam membantu sel B agar dia bisa berdiferensiasi lebih lanjut menjadi sel plasma, dan kemudian sel plasma ini bisa melepaskan antibodi, mensekresikan antibodi. Ya, ini kita lihat ya, antibodinya sudah tidak nempel lagi pada permukaan membran, tapi dia lepas. Ya. Nah, kemudian antibodi-antibodi ini ketika dia lepas, dia mau kemana? Apa tugasnya? Katanya tadi customize. Ya, dia kerjanya bagaimana? Yang pertama yaitu dia akan netralisir, ya. Jadi setelah dia lepas, dia ada di cairan-cairan tubuh, maka bagian ujung dari antibodi ini yang kita sebut sebagai antigen binding site, ya, tempat di mana antibodi berikatan dengan antigen, itu akan mencari pola-pola molekuler yang sesuai dengan mikroorganisme yang pertama kali dikenali oleh limfosit B waktu masih naif. Ya, setelah dia aktif, dia lepas, dia akan cari mikroorganisme yang sama. Mana ini mikroorganisme yang menginfeksi? Ya, dia akan netralisir, dia akan nempel pada permukaan mikroorganisme tadi. Setelah dinetralisir, ya, ini bisa lanjut dengan proses yang disebut sebagai opsonisasi. Opsonisasi itu adalah proses fagositosis yang dipromosi oleh antibodi. Jadi antibodi tangkap mikroorganismenya, ya nanti fagosit dalam hal ini adalah neutrofil atau makrofag dengan mudah memakan mikroorganisme tersebut karena bagian dari antibodi yang tidak berikatan dengan antigen ini punya reseptor pada permukaan makrofag atau fagosit lainnya, sehingga memudahkan terjadinya proses fagositosis. Itu kita sebut sebagai opsonisasi. Ya, jadi ujung-ujungnya baik imunitas seluler maupun imunitas humoral tetap membutuhkan keberadaan fagosit. Entah itu makrofag, monosit, neutrofil, ya. Nah, kemudian terakhir adalah complement activation. Ya, jadi antibodi-antibodi tadi ini bisa menstimulasi aktivasi komplement. Jadi mungkin di bagian, saya tidak tahu di bagian mana kalian belajar mengenai aktivasi komplement. Kan aktivasi komplement ada 3 toh, ada jalur klasik, jalur alternatif, dan ada jalur lektin. Ya. Nah, untuk jalur klasik itu kan proses aktivasi komplement yang diaktifasi oleh antibodi, ya, yang dibantu proses aktivitasnya oleh antibodi. Ya, sehingga di sini antibodi bisa berperan untuk complement activation. Nah, terus soal aktivasi komplemennya aktif bagaimana? Ya, kita tahu komplement itu kan bekerja untuk membuat ini. Dia membuat yang disebut sebagai membrane tag kompleks, ya, dia membuat suatu kompleks komplement, suatu kompleks molekul yang berperan untuk melisiskan mikroorganisme sehingga mikroorganisme itu mati. Ya, itu. Sekaligus juga meningkatkan proses opsonisasi. Tuh, ya. Jadi itu ringkasnya seperti itu respon imun humoral. Nah, sekarang kita pelajari pada tahap ininya dulu. Untuk tahap ini nanti mungkin dipelajari besok sama dosen yang lain, ya. Kita lihat di sini, ya. Kita kenalan dulu dengan limfosit B naif, limfosit B yang belum tersentuh dengan antigen, masih naif, ya. Dikatakan di sini limfosit B naif itu mengekspresikan
dua kelas atau dua tipe, ya. Jadi antibodi itu bisa disebut kelas, bisa disebut tipe, ya. Antibodi terikat membran yang kita sebut sebagai IgMD, IgM, ya, imunoglobulin M dan imunoglobulin D yang berfungsi sebagai reseptor antigen bagi sel B yang kita sebut sebagai B cell receptor. Jadi pada dasarnya atau ringkasnya, B cell receptor ini adalah antibodi golongan atau tipe imunoglobulin M dan imunoglobulin D yang masih melekat pada membran B naif, sel B naif. Tuh, ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah dia mengenali antigen, dia recognize antigen, dia akan teraktivasi menjadi sel plasma. Ya, jadi sebelum dia berdiferensiasi menjadi sel plasma, tentu akan ada proses yang namanya clonal expansion atau proliferasi. Jadi dia proliferasi dulu, memperbanyak diri dulu, ya. Dan kemudian selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi sel efektor. Sel efektornya itu kita sebut sebagai sel plasma, di mana sel plasma ini bisa mensekresikan antibodi seperti gambar yang tadi. Nah, prosesnya sama persis dengan yang dialami oleh proses aktivasi dari sel T, ya. Hanya bedanya di sini sel B bisa mengenali langsung targetnya atau mikroorganismenya, tidak melalui perantaraan antigen presenting cell. Ya, kita lihat di sini. Tahap awal itu adalah antigen recognition. Jadi sel B merecognize atau mengenali antigennya melalui reseptor B sel reseptor jenis imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Ya. Nah, setelah dia mengenali, dia merekognisi, maka akan terjadi proses signal transduksi, ya, dan akhirnya dia teraktivasi. Ya, jadi activation of B lymphocyte, dia menjadi limfosit B yang aktif. Nah, beberapa jenis itu membutuhkan peran dari limfosit T helper untuk meningkatkan aktivitas ini. Ya, nah kemudian setelah dia teraktivasi, dia berproliferasi. Setelah berproliferasi, dia berdiferensiasi. Nah, outcome atau hasil dari proses diferensiasi itu adalah yang pertama, terbentuknya sel plasma yang bisa mensekresikan antibodi, ya, atau antibody secreting plasma cell, ya. Jadi sekresi antibodi oleh sel plasma. Yang kedua adalah menghasilkan sel B yang mengekspresikan imunoglobulin G, ya. Jadi yang awalnya itu dia mengekspresikan imunoglobulin M dan imunoglobulin D, dia berubah menjadi sel B yang bisa mengekspresikan imunoglobulin G. Jadi ini jenisnya berubah menjadi imunoglobulin G. Selanjutnya dia berubah atau berkembang menjadi sel plasma yang melepaskan imunoglobulin G. Jadi terjadilah proses yang disebut sebagai isotype switching. Jadi perubahan tipe imunoglobulin pada sel B dan kemudian menjadi sel plasma yang menghasilkan tipe imunoglobulin tersebut. Ya. Nah, tadi kita lihat kan waktu di imunitas yang dimediasi oleh T helper 2, interleukin 4. Nah, di situ peran dari T helper. Jadi T helper menghasilkan interleukin 2, kemudian dia mengaktifasi sel B sehingga sel B ini berubah menjadi imunoglobulin yang berubah menjadi sel B yang mengekspresikan imunoglobulin E. Ya, tadi kita lihat imunoglobulin E kan, makanya terjadi isotype switching. Jadi tergantung jenis mikroorganismenya apa. Nah, kemudian ya selanjutnya dia bisa menghasilkan sel B yang mempunyai afinitas imunoglobulin yang tinggi. Jadi kemampuan menghasilkan imunoglobulin yang mempunyai kemampuan ikat terhadap imunoglobulin terhadap antigen itu lebih kuat. Jadi kemampuan menetralisir antigennya itu jadi lebih kuat, ya. Sehingga disebut sebagai affinity maturation, di mana proses peningkatan afinitas kualitas imunoglobulin dari sel plasma. Nah, kemudian high affinity immunoglobulin expressing B cell
ini selain dia berubah menjadi sel plasma yang memproduksi imunoglobulin G dengan afinitas yang tinggi, ya, dia juga bisa berdiferensiasi menjadi yang disebut sebagai memory B cell, ya. Nah, sekarang kan mungkin akhir-akhir ini selama masa pandemi kita sering sekali mendengar nggak apa-apa kita terpapar dengan SARS-CoV-2. Yang penting di dalam tubuh kita kan sudah terbentuk sel memori. Ya, inilah salah satu bentuk dari sel memori. Jadi selain dia menjadi sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin untuk melawan virus saat itu pada fase akut, ya, dia juga bisa menyimpan memori. Jadi memproduksi sejumlah sel yang berperan sebagai memori. Sehingga suatu saat nanti kalau kita terpapar pulang dengan virus yang sama, sel kita sudah siap, kita sudah punya sel memori yang dimana sel memori ini secara cepat akan berubah menjadi sel plasma untuk menghasilkan imunoglobulin yang high quality, yang high affinity. Ya, seperti itu. Nah, dikatakan di sini sel B teraktivasi mampu berkembang menjadi 4.000 sel plasma. Jadi satu sel B ini bisa berproliferasi menjadi 4.000 sel plasma. Ini ya, dia berproliferasi dan kemudian berdiferensiasi menjadi 4.000 sel plasma, di mana potensinya dari 4.000 sel plasma yang terbentuk ini bisa menghasilkan 10 pangkat 12 molekul antibodi setiap hari. Baru satu ini, belum lagi dari 4.000, belum lagi nanti kalau satu sel B, kalau sel B-nya banyak, ya tentu akan lebih banyak berlipat ganda terproduksi antibodi. Ya, oke. Nah, tadi kita lihat di sini, ada yang perlu bantuan dari sel T, ada yang tidak. Kita lihat di sini, makanya akan dikenal respon antibodi, ya, ada yang bersifat T dependent dan T independent, ya. Jadi ada yang perlu bantuan antibodi dan perlu bantuan T helper, ada yang tidak, ya. Nah, nanti sel B ini ya, sel B ini juga ternyata bukan hanya satu macam. Sel B ini ada beberapa subset, ya, ada beberapa jenis, ya, berdasarkan responnya terhadap antigen protein dan antigen non protein. Ya, nanti kita lihat apa kaitan antara antigen protein dengan non protein dengan butuh tidaknya bantuan terhadap sel T. Kita lihat di sini, ya. Ini adalah yang T dependent. Jadi jenis sel yang dia butuh pertolongan sel T untuk proses aktivasi dan diferensiasinya. Yaitu jenis subset yang disebut sebagai follicular B cell. Jadi sel-sel B yang ada di follicle nodus lymphaticus, ya, yang tempatnya satu tempat dengan T helper. Kita tahu T helper juga kan ada di nodus lymphaticus tapi di zona yang berbeda, ya. Nah, ini untuk follicular B cell, jadi follicular sel B yang ada di nodus lymphaticus juga, ya. Nah, biasanya yang ada di daerah situ kan dia akan mengenali antigen-antigen yang merupakan protein antigen, ya, berarti dia mengenali protein jenis antigen yang sama dengan yang dikenali yang dipresentasikan sel dendritik kepada sel T helper. Ya, jadi nyambung ya di sini. Ya, jadi akhirnya nanti dia akan memproduksi sel plasma, di mana sel plasma itu merupakan hasil dari proses isotype, sehingga dia bisa memproduksi berbagai macam jenis imunoglobulin, dan juga dia merupakan ini yang bisa melakukan mengalami proses affinity maturation, sehingga dia bisa menghasilkan memori B cell, ya, untuk yang follicular B cell, ya. Nah, untuk yang T independent, ya, ini adalah jenis sel B yang ada di daerah marginal B zone, ya. Jadi dia ada di zona marginal dari nodus lymphaticus, atau yang ada kita sebut sebagai B1 cell, ya, sel B1, ya. Nah, ini ya, dia biasanya mengenali antigen dari jenis polisakarida, bukan peptide antigen, ya. Dia mengenali polisakarida atau lipid antigen, ya, pokoknya selain protein atau nucleic acid antigen, ya, itu. Nah, kemudian ini ya di dalam proses aktivasinya
dia tidak membutuhkan T helper, tapi signalnya itu bisa berasal dari misalnya komplement, ya, bisa berasal dari produk mikroba itu sendiri yang menginduksi aktivitas dari sel B ini, dan sehingga dia kemudian bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sayangnya untuk jenis seperti ini itu karena dia tidak dibantu oleh T helper, biasanya dia hanya satu jenis imunoglobulin saja, yaitu imunoglobulin M, tidak bervariasi seperti ini. Kemudian dia punya aktivitas afinitas yang rendah, ya, mempunyai antibodi dengan afinitas yang rendah, dan kemudian dia biasanya sel plasmanya hidupnya singkat sehingga produksi imunoglobulinnya juga cepat menurun, ya, seperti itu. Nah, ini saya skip aja ya biar bisa nanti kan slide ini akan saya share ke nanti melalui Dokter Bram, dan kemudian nanti kalian bisa akses latihan soal ini. Atau nanti saya kirim lewat chat room sini aja, langsung slide-nya. Ya, ini nanti saya skip. Ini saya langsung aja ya karena mengejar waktu, kan di record ini toh atau tidak ya? Nanti kalian bisa belajar ulang. Tabe di-record Dok, tabe. Ya, di record kita, jadi saya ngomong aja ya langsung supaya kita bisa cepat selesai. Nah, kemudian di sini dikatakan ya antibodi merespon antigen pada paparan pertama atau respon primer, atau paparan berikutnya atau respon sekunder yang berbeda secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau paparan pertama ya, jadi kalau kita baru atau individu baru pertama kali terpapar oleh virus. Misalnya seseorang baru pertama kali terpapar oleh virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, ya. Ini pertama kali di sini, ya. Berarti kan si sel B-nya ini baru pertama kali kenalan dengan SARS-CoV-2 tersebut, ya. Nanti akan terjadilah proses seperti yang tadi. Ini rangkaian proses seperti yang tadi ya. Ada antigen recognition, kemudian aktivasi, kemudian proliferasi atau clonal expansion, dan kemudian diferensiasi. Ya, polanya akan seperti ini ya. Sel B-nya teraktivasi, terus kemudian terbentuk sel plasma ya. Nah, kemudian jumlah antibodinya karena dia semakin banyak terbentuk di sini, dia puncaknya di sini. Ya, kira-kira antibodi sudah terbentuk pada hari ke-10 di sini pasca infeksi. Ya, nah, biasanya kan orang sudah mulai agak enakan itu setelah lewat hari ke-10 kan, memang biasanya ya di sini sudah mulai agak mendingan karena antibodi sudah banyak yang menetralisir, tapi puncak-puncaknya itu biasanya pada hari ke-10 pasca infeksi. Ini dia sudah memproduksi jenis imunoglobulin M, ada sebagian imunoglobulin G ya, sudah ada sedikit isotype switching. Nah, kemudian setelah clear infeksinya, nah di sini dia menurun. Berarti di sini biasanya orangnya sudah membaik atau sudah sembuh di sini, ya. Nah, kemudian tiba-tiba di kemudian hari, di suatu hari, ya, nggak tahu setelah hari keberapa atau mungkin beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, ya, orangnya terinfeksi lagi, repeat infection. Jangan lupa ketika infeksi pertama itu kan sudah terbentuk memory B cell, ya. Nah, repeat infection ini selain dia terjadi proses ulangan seperti ini, kita sudah punya memory B cell, ya, sehingga yang bergerak cepat pada infeksi ulangan itu adalah memori B cell kita, ya. Bukan berarti yang naif tidak kenal, tidak respon juga, ya. Makanya di sini responnya tinggi sekali produksi imunoglobulinnya. Karena selain berasal dari memori B cell juga berasal dari naif B cell, ya. Jadi tinggi sekali paparan tinggi sekali dan lebih cepat. Kita lihat di sini hari kelima sudah terjadi puncak molekul imunoglobulin, ya. Makanya kan kalau orang-orang yang tidak infeksi itu kan dikasih divaksin ya, atau yang sudah terinfeksi pun divaksin, yaitu untuk menstimulasi ini ya, menstimulasi memori misalnya masih ingat tidak waktu terpapar COVID ya, kalau masih ingat maka dia akan cepat di sini terbentuk sel plasma dan terbentuklah molekul imunoglobulin dan kembali terbentuk memorinya. Ya, jadi setiap kali terinfeksi berulang, asal jenisnya sama ya,
maka akan terbentuk memori secara terus-menerus sehingga tahanan seseorang terhadap virus itu akan semakin baik gitu ya. Ya, sepanjang tidak punya komorbid dan sebagainya ya. Itu harus jadi catatan penting. Kalau sistem imunnya normal, sistem imunnya baik, maka akan terjadi proses seperti ini. Kalau orang pada dasarnya imunodefisiensi, misalnya baik itu bawaan maupun yang didapat, misalnya orang yang menderita HIV, ya sudah, itu ceritanya lain lagi. Ini kita berbicara kondisi normal. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari gambar ini, tabelnya ya, lack of after immunization. Immunization itu kan pada dasarnya pemberian infeksi terhadap seseorang, tapi infeksinya di sini bukan infeksi alami ya. Jadi sama aja di sini bisa juga kita sebut sebagai lack after infection. Karena dari gambar ini kan dari proses imunisasi, tapi ini juga berlaku proses ini juga berlaku untuk infeksi yang berlangsung secara alamiah ya. Nah, kemudian di sini kalau primary response itu biasanya dia butuh 5 sampai 10 hari untuk bisa memproduksi antibodi yang tinggi. Nah, kalau yang dia infeksi ulangan 1 hari itu udah bisa 1 sampai 3 hari sudah bisa muncul antibodinya ya. Kemudian peak response smaller tadi itu ya, nanti bisa dibaca sendiri ininya ya. Nah, kemudian stimulasi limfosit B oleh antigen. Nah, ini mekanisme secara biokimiawinya ya yang seperti dijelaskan pada respon imun seluler. Cuman di sini bedanya kalau yang respon imun seluler yang berperan di sini adalah T-cell reseptor ya. Kalau yang di sini kan yang berperan adalah molekul imunoglobulin tadi. Dalam hal ini adalah IgM dan IgD ya. Nah, IgM ini dia tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh molekul lain yaitu Ig alpha dan Ig beta ya. Di sini antigen binding site-nya dia mengenali antigen dari mikroba, kemudian nanti terjadi proses pensinyalan itu dibantu oleh imunoglobulin Ig alpha dan Ig beta. Jadi signal transduksinya itu diperantarai oleh molekul Ig alpha dan Ig beta. Jadi ikatan antara antigen dengan imunoglobulin ini akan menstimulasi proses fosforilasi dari Ig alpha dan Ig beta. Kemudian terjadilah rangkaian proses signal transduksi seperti ini ya. Terjadi proses aktivasi fosfolipase C, kemudian terjadi GTP GDP exchange ya. Kemudian terbentuklah molekular intermediate berupa inositol trifosfat ya. Kemudian diacylglycerol dan RAS GTP dan REC GTP ya. Kemudian molekul-molekul intermediate ini akan mengaktifasi enzim ya. Enzim yang bergantung pada ion kalsium ya akibat peningkatan ion kalsium di sini, terus kemudian mengaktifasi fosfokinase C, kemudian R kinase dan GN kinase ya, dan kemudian enzim-enzim ini akan mengaktifasi faktor transkripsi ya, misalnya MYC, NF-AT, NF-kappa B dan AP1, di mana kita tahu ketika faktor transkripsi ini aktif, maka dia akan mengubah fenotipe dari sel. Ya, jadi awalnya ini kan adalah sel B naif. Terus karena aktifnya faktor transkripsi ini, maka dia akan berubah menjadi sel B yang aktif. Ya, jadi sebenarnya faktor-faktor transkripsi ini adalah untuk mengaktifasi gen-gen yang berperan ke arah perubahan fenotipe dari sel B menjadi sel B yang aktif. Ya. Nah, sebelum sampai di situ, ternyata untuk proses aktivasi ini, kalau yang di sini kan dia bekerja sama dengan Ig alpha dan Ig beta ya, molekul imunoglobulinnya. Kalau yang ternyata proses aktivasi itu juga bisa bekerja sama dengan komplement ya. Jadi mikroorganisme yang diikat oleh komplement ya, itu komplement yang menempel pada permukaan imunoglobulin ini bisa ditangkap oleh komplement reseptor yang ada pada permukaan sel B ya, sehingga selain dia berperan oleh B cell reseptor di sini ya, dia juga berperan
dengan bantuan reseptor komplement di sini, dan kemudian akan terjadi proses aktivasi yang jalurnya sama dengan ini. Ya, jadi nanti dia juga mengaktifkan biochemical intermediate dan kemudian mengaktifkan enzim dan selanjutnya mengaktifkan faktor transkripsi. Ya, atau di sisi lain dia juga bisa dibantu oleh toll-like receptor, ya TLR. Ya, kita tahu bahwa toll-like receptor ini kan bisa mengenali pathogen associated molecular pattern ya dari mikroba. Terus kemudian B-cell reseptornya itu mengenali langsung antigennya, ya, dan akhirnya kombinasi pensinyalan yang berasal dari B-cell reseptor dan yang berasal dari toll-like receptor ini selanjutnya akan mengaktifasi sel B dengan jalur yang sama seperti yang di depan. Ya, tuh. Nah, jadi di sini dikatakan konsekuensi fungsional. Jadi yang berperan sebagai signal kedua, ya, yang bisa berperan sebagai signal kedua itu adalah secondary signal, ya. Itu adalah reseptor komplement, toll-like reseptor, ya, itu untuk yang sel B T-independent, sel B yang tidak bergantung pada sel T. Nah, kalau yang sel B T-dependent, ya, yaitu follicular B cell, maka signal keduanya itu dia butuhkan bantuan dari T helper. Ya, tuh. Nah, kita lihat di sini, ya, setelah dia berikatan dengan antigen, kemudian selnya ini akan berubah, ya, sel B-nya itu akan berubah yang pertama yaitu dia expression of protein that promotes survival and cell cycling, ya. Jadi yang pertama kali terjadi tadi kan ini ya, penyambung ceritanya dengan yang ini. Nah, ini kan faktor-faktor transkripsi itu meningkatkan ekspresinya MYC, NFIT, dan NF-κB dan IP1. Ini yang pertama kali dia lakukan, ya. Faktor transkripsi itu kan tujuannya adalah untuk mengaktifkan proses transkripsi, selanjutnya dilanjutkan dengan translasi. Nah, translasi kan menghasilkan sejumlah protein. Nah, protein-protein seperti apa yang dihasilkan? Ya, nah ini. Yang pertama, protein-protein yang mempromot terjadinya sel survival dan sel cycling. Jadi selnya akan mengalami proses proliferasi. Tuh, ya. Terus yang kedua, protein-protein apa lagi? Dia mengekspresikan ekspresi dari B7. Kita tahu B7 itu adalah molekul kostimulator yang bisa berikatan dengan reseptor sel T, ya. Berarti dengan meningkatnya ekspresi B7 itu bisa menjadikan T helper ini sebagai signal kedua sehingga sel B bisa teraktivasi lebih kuat, ya, untuk menghasilkan kualitas imunoglobulin yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian dia bisa meningkatkan reseptor protein yang lain itu berupa protein reseptor sitokin yang ada pada permukaan sel B. Sehingga dia bisa respons terhadap pertolongan dari limfosit T. Ya, percuma saja dia ditolong kalau dia tidak ada bagian untuk menangkap pertolongan itu, ya. Yang menangkap pertolongan itu kan berupa reseptor. Contohnya tadi yang dia dibantu oleh T helper melalui interleukin 4. Ya, berarti si sel B ini harus punya reseptor untuk interleukin 4. Ya. Nah, itu yang diekspresikan oleh sel B ketika tadi aktifnya NF-κB, AP1, MYC, dan NFIT. Ya, jadi dia memunculkan reseptor sitokin. Ya. Kemudian dia memunculkan atau mengekspresikan protein yang berperan pada proses migrasi dari sel B. Dalam hal ini adalah CCR7, ya. Jadi sel B itu bermigrasi, ya, yang awalnya dia ada di follicular zone, dia akan keluar ke daerah T cell zone sehingga dia bisa berinteraksi dengan sel T. Kalau dia tetap ada di daerah follicle, bagaimana dia bisa dapat pertolongan dari sel T, ya, seperti itu. Nah, terakhir protein-protein yang diproduksi tentu saja imunoglobulin itu sendiri atau antibodi-antibodi. Ya, jadi lengkap ya. Jadi prosesnya bagaimana akhirnya
protein-protein apa saja kah yang dihasilkan sehingga menimbulkan fenotipe bahwa respon imun humoral itu aktif. Ya. Nah, ini selanjutnya bercerita tentang lagi azan ya, mohon maaf saya stop dulu kalau azan. Ya, mungkin saya selesaikan dulu baru kita sholat asar ya, izin ya. Jadi di sini ini adalah prosesnya. Jadi bagaimana proses sel B itu dibantu oleh sel T. Ya, jadi kalau kita lihat zona dari Conodus ya, di sini kan adalah B cell zone ya, primary follicle. Di sini tempat tinggal dari sel B. Nah, kemudian di sini ya, ini adalah zona dari sel T ya. Tadi kan kita sudah lihat sel B kan dia bisa mengenali antigennya langsung. Kemudian kalau di daerah seiring dengan itu di daerah T cell zone itu juga T helper dia mengenali antigen melalui presentasi dari antigen presenting cell ya. Nah, kemudian tadi kita juga sudah lihat setelah sel B itu merekognisi antigennya ya, dia bisa bermigrasi keluar dari zona ini, kemudian dia keluar ke area T cell zone sehingga dia bisa berinteraksi dengan sel B dan dengan sel T maksud saya, sehingga sel T bisa membantu sel B ini untuk full activation dan memproduksi antibodi yang berkualitas, ya, yang lebih baik ya. Nah, kemudian dia bisa langsung berdiferensiasi menjadi sel plasma di daerah sini, tapi biasanya sel plasma yang ini itu merupakan sel plasma yang short lived ya. Nah, terkadang ini membutuhkan proses lebih lanjut di mana
extra follicular helper ini dia masuk ke dalam germinal center ke sini ya untuk mengaktifasi lebih lanjut sel B sehingga dia bisa sel B ini dan diikuti pula dengan follicular dendritic sel dendritik yang ada di daerah folikular di sini ya. Kemudian secara bersama-sama memproses aktivasi sel B agar sel B ini bisa menghasilkan sel plasma yang long live ya, sel plasma yang bisa usianya lebih panjang sehingga kalau sel plasmanya usianya panjang berarti kan dia bisa memproduksi antibodi dalam jumlah yang lebih lama ya sehingga pertahanan individu terhadap mikroorganisme menjadi lebih lama ya. Nah, ini bagaimana proses presentasi limfosit B kepada limfosit T helper. Nah, gini ya, jadi sel B dia merekognisi natif protein ya, yang berasal dari mikroba. Nah, kemudian natif ini kan dia bukan fagositosis ya, karena dia bukan fagositosis, dia mengambil dia tetap punya kemampuan untuk menginternalisasi antigen dari antigen protein dari mikroba ini ke dalam yang kita sebut prosesnya namanya endositosis. Jadi bukan fagositosis karena dia bukan fagosit ya. Dia terjadi proses endositosis ya. Jadi nama internalisasinya itu disebut sebagai receptor mediated endositosis by antigen. Jadi proses endositosis yang dilakukan oleh reseptor yang ada pada permukaan sel B. Nah, setelah dia proses endositosis, maka di dalam ini nanti mikrobanya akan protein antigen dari mikroba itu akan dihancurkan, ya. Nah, setelah dia dihancurkan, kemudian dia bisa dipresentasikan melalui MHC kelas 2. Jadi pada dasarnya sel B ini juga antigen presenting cell, ya. Cuman dia tidak murni berfungsi sebagai antigen presenting cell karena dia punya fungsi utama yang lain yaitu memproduksi antibodi. Tapi supaya dia bisa berinteraksi dengan sel T, maka dia juga merupakan antigen presenting cell agar antigen yang dia presentasikan ini bisa dikenali oleh sel T. Beginilah caranya agar sel T selanjutnya bisa menolong proses aktivasi dari sel B. Nah, mekanismenya ya seperti ini. Ya, jadi sel B itu selain dia mempresentasikan antigen pada permukaan dari pada MHC kelas 2-nya, dia juga bisa memproduksi CD40 ligand. Sama seperti makrofag kan dia bisa memproduksi CD40 ya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan reseptor untuk sitokin ya. Sehingga bisa terjadi interaksi antar sel T dengan sel T helper dengan limfosit B. Ya, ini dia diaktifasi oleh engagement CD40 dengan CD40 ligand dengan bantuan sitokin ya, misalnya interleukin 4 tadi ya, sehingga terproduksilah sel B berproliferasi dan berdiferensiasi. Tergantung jenis sitokin apa yang dikirimkan oleh sel T untuk menginduksi proses pembentukan tipe imunoglobulin atau jenis imunoglobulin. Nah, ini yang tadi yang berhubungan dengan sentrum germinativum ya, untuk mengaktifasi pembentukan sel plasma yang lebih lama dan kemudian jenis antibodinya mengalami switching dan afinitas maturation. Ya, ini berlangsungnya di dalam sentrum germinativum ya, di mana prosesnya tidak hanya dibantu oleh limfosit T ya T follicular helper tetapi juga dibantu oleh follicular dendritic cell sehingga dia bisa menghasilkan sel plasma sekaligus memori. Kalau hanya dibantu oleh limfosit T yang berada di T-zone ya itu selnya hanya short lived ya. Tapi kalau yang lebih berkualitas itu berlangsungnya di sentrum germinativum atau germinal center ya yang proses aktivasinya selain dibantu oleh T follicular helper juga dibantu oleh follicular dendritic ya. Kalau yang di luar itu kan hanya T helper biasa. Kalau yang di sini itu kita sebut sebagai T follicular helper. Nah,
Kemudian tadi di depan kita sudah sebutkan ada yang disebut sebagai isotype switching atau class switching ya. Jadi pada dasarnya itu merupakan perubahan tipe dari molekul imunoglobulin yang diekspresikan oleh sel B. Yang awalnya dia hanya mengekspresikan imunoglobulin M dan imunoglobulin D sebagai reseptor, kemudian dia switch menjadi imunoglobulin lain dan kemudian imunoglobulin tersebut akan disekresikan ketika dia sudah berubah menjadi sel plasma. Ya, kita lihat di sini ya, sel B dengan bantuan T helper dan adanya CD40 ligand sekaligus adanya sitokin, maka dia akan mengarahkan kemana atau jenis apa ya molekul imunoglobulin yang disekresikan oleh sel plasma. Kita lihat di sini ya. Untuk sitokin yang jenisnya adalah interleukin 4, itu dia bisa menghasilkan imunoglobulin E. Kalau sitokin yang diproduksi oleh daerah mukosa jenis 3F beta dengan BAFF ya, maka nanti dia akan mengarah ke arah pembentukan imunoglobulin A. Kalau tadi ini imunoglobulin E, imunoglobulin A. Kalau sitokin yang lain, sitokin yang bermacam-macam, ya itu interferon gamma dan sebagainya, ya bervariasi tergantung dari jenis patogennya, maka dia mengarah ke pembentukan imunoglobulin G. Ya, kalau tanpa bantuan sitokin, maka dia akan tetap memproduksi imunoglobulin M. Nah, nanti ini prinsipal efektornya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, bagaimana terjadinya proses isotype switching? Ya, isotype switching itu pada dasarnya berlangsung pada tingkat genetik ya, di mana kan kita tahu bahwa antibodi itu sebagai produk dari ekspresi gen ya, produk transkripsi dan translasi, maka kode genetik dari antibodi itu kan sebenarnya ada di DNA manusia di dalam inti sel ya. Nah, itu sudah teratur sedemikian. Jadi ada zona variabel, ada zona D, ada zona J, dan kemudian ada zona S ya, yang nanti zona S inilah yang kemudian bisa ditukar-tukar atau diganti-gantikan sehingga nanti akan memproduksi molekul imunoglobulin yang berbeda ya. Jadi berdasarkan sitokin yang dihasilkan ini ya, entah itu sitokin yang bervariasi atau interleukin 4 atau TGF beta, itulah yang kemudian nanti menjadi signal bagian mana yang aktif ya. Yang diaktifkan itu adalah yang disebut sebagai AID atau Activation Induced Deaminase. Nanti deaminase mana yang aktif? Apakah ke arah pembentukan imunoglobulin M saja atau yang kita sebut sebagai mu, atau ke arah pembentukan imunoglobulin gamma G atau gamma ya? Ke arah mana? Ya, nanti tergantung ini jenisnya. Nah, jenis ini yang aktif itu tergantung dari sitokinnya. Jadi ini ada beberapa jenis AID ini, Activation Induced Deaminase. Nanti sitokin ini yang mengarahkan untuk AID mana yang aktif. Apakah AID ke arah pembentukan imunoglobulin M, berarti nanti yang akan aktif adalah mu, ya, C mu, atau ke arah pembentukan gamma, atau ke arah pembentukan epsilon, atau ke arah pembentukan alfa. Ya, nanti akan terbentuk imunoglobulin M, G, E, atau A. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah confirm, oh ini hanya membentuk imunoglobulin M. Nah, nanti yang dibuang itu adalah yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau yang dibutuhkan itu adalah gamma, maka yang mu itu akan dibuang melalui proses deaminase. Kan D itu artinya menyingkirkan amin kan? Menyingkirkan nukleotida yang tidak dibutuhkan. Sehingga nanti yang akan tergabung adalah C dari gamma ini dan kemudian bergabunglah dengan V, D, G, dan C. Ini saya tidak ulang lagi ya, nanti kalian cari apa itu V, apa itu D, ini pokoknya V itu variabel, ini diversity, kemudian ini J itu join, C itu konstan. Ya, itu ada di biomedik 1 tapi di biomedik 1 tapi nggak usah nih lah terlalu jauh ya. Pokoknya intinya secara biologi molekular ya
rangkaian nukleotida itu dipasang-pasangkan ya ke arah mana dia mau terbentuk. Kalau yang warna abu-abu ini kan sudah pasti selalu ada. Yang berbeda itu hanya yang berwarna yang di belakang dari warna abu-abu ini, entah itu yang mu atau yang gamma. Ya, kalau yang berdasarkan instruksi dari sitokin ini yang aktif itu adalah deaminase untuk mu, maka yang akan terbentuk adalah gamma. Gitu. Ya, jadi ini bagian yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang dan kemudian nanti akan terjadi proses transkripsi. Ya, kalau sudah fix gen mana yang mau ditranskrip, maka akan terbentuklah messenger RNA, dan messenger RNA akan ditranslasi menjadi protein, akan terbentuklah molekul imunoglobulin. Tuh, ya. Nah, kemudian terjadi affinity maturation, itu penguatan dari kemampuan ikat imunoglobulin terhadap antibodi. Itu tadi yang membutuhkan peran dari follicular dendritic cell dan follicular helper T cell ya yang berlangsung di dalam germinal center. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Ya, selanjutnya untuk yang tadi kan kita berbicara yang karena melihat peran dari T helper dan kemudian ada juga peran dari follicular dendritic cell, itu kita berbicara mengenai proses aktivasi sel B yang T dependent, membutuhkan bantuan dari sel T. Nah, kalau yang T independent itu bagaimana? Tadi kita sudah lihat sebagian, ada yang dibantu sama komplement, ada yang dibantu dengan toll-like reseptor atau TLR, atau dari jenis antigen itu sendiri. Ya, antigen itu sendiri biasanya antigen yang sifatnya polimerik, ya, yang sifatnya polimerik, yang berulang-ulang molekulnya itu bisa langsung mengaktifasi molekul imunoglobulin, ya, mengaktifasi sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma. Hanya saja dia akan memproduksi molekul imunoglobulin yang low level of switching. Jadi hanya sedikit saja yang switch ke arah pembentukan imunoglobulin G. Sebagian besar yang diproduksi adalah imunoglobulin M. Kemudian dia tidak afinitas maturation-nya tidak terjadi. Jadi ikatan antigennya itu secukupnya ya, tidak sekuat apabila dia T dependent. Kemudian dia sel plasmanya itu usianya singkat, ya. Kemudian dia tidak membentuk sel memori. Ya. Nah, kemudian regulasinya bagaimana? Regulasi yang dimaksud di sini adalah kapan respon imun humoral itu berakhir. Ya, kita lihat tadi respon imun humoral itu terjadi kalau terjadi interaksi antara molekul imunoglobulin dengan antibodi, ya. Kemudian antibodinya, kemudian sel B-nya aktivasi, membentuk sel plasma, dan kemudian menghasilkan molekul imunoglobulin, dan molekul imunoglobulinnya itu menyebar kemana-mana dan menetralisir mikroba. Akhirnya mikrobanya semua sudah dinetralisir oleh molekul antibodi. Ya, jadi kan banyak sementara molekul imunoglobulin atau antibodi yang terproduksi itu kan banyak sekali. Nah, suatu ketika sudah tidak ada lagi mikroba atau semua mikroba sudah dinetralisir oleh antibodi, maka bagian dari constant region dari molekul imunoglobulin ini ya, itu bisa ditangkap oleh reseptor dari sel B itu sendiri, ya. Jadi ditangkap oleh reseptor yang ada pada permukaan sel B ini yang warna hijau yang kita sebut sebagai reseptor inhibisi, ya. Dan kemudian itulah yang akan memblok proses aktivasi dari sel B. Jadi sel B-nya berhenti teraktivasi, ya. Jadi kita kenal bahwa proses inhibisi dari respon sel B itu pada dasarnya adalah mekanisme umpan balik, ya. Jadi yang menghambat aktivasi dari sel B pada dasarnya adalah antibodi itu sendiri, karena sel B itu punya reseptor yang kita sebut sebagai Fc reseptor atau inhibition reseptor yang bisa menangkap molekul imunoglobulin, ya. Tuh.
Nah, kalau misalnya kapan ini peluang ini terjadi, ya kalau sudah begitu banyak molekul imunoglobulin yang terproduksi, ya, sehingga sudah semua mikroba itu ternetralisir oleh antibodi, sehingga antibodi punya kesempatan, ya, antibodi yang tidak berikatan lagi dengan, yang tidak punya kesempatan untuk mengikat mikroba karena sudah berlebih, ya, maka antibodi itu bisa berikatan dengan Fc reseptor yang ada pada permukaan sel B. Sehingga sel B terhambat aktivasinya dan proses pembentukan antibodi juga berhenti. Yang tertinggal adalah sel memori, ya, dan dengan sel plasma yang masih hidup, ya, seperti itu. Tapi aktivasi sel B baru sudah tidak terjadi lagi karena sudah banyak nih produksi antibodi, ya. Antibodi yang masih hidup, ya, masih aktif, ya, yang tidak berikatan dengan molekul dengan mikroorganisme, sel plasma yang masih hidup, yang sel memori yang masih hidup itu akan terus berada di dalam tubuh sampai suatu ketika nanti ada virus atau mikroorganisme yang sama yang masuk itu siap untuk melawan. Jadi tubuh sudah siap dengan molekul antibodi yang tersedia. Ya, saya kira itu terakhir, ya, pas jam 15.45 kurang 1 menit. Mungkin untuk tanya jawabnya saya tiadakan, ya, mungkin juga mahasiswa tidak ada yang bertanya, ya. Silahkan dipelajari lagi rekamannya, ya, dan dijawab soal-soalnya. Kalau misalnya dari semuanya itu, dari proses belajar mandiri kalian masih ada yang ingin kalian tanyakan untuk persiapan ujian, silahkan disampaikan saja melalui WhatsApp, ya. Nanti silahkan, nanti saya share di sini nomor WhatsApp saya sama PPT. Mohon bersabar dulu, ya. Saya share ininya, filenya, supaya tidak merepotkan Dokter Bram juga, ya. Tunggu sebentar. Itu, ya, sudah saya kirimkan, ya, atau bisa juga tanya melalui email, ada emailnya di PPT, ya. WA-nya 0895 0382 6572. Oke, ya, saya kira begitu, ya. Alhamdulillahirabbil saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan keilmuan dari mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.